Indonesia dah boleh bina kapal selam sendiri. Kalau korang ingat, sebelum ni Indonesia beli je kapal selam tau. Tapi sekarang dah lain dah. PT PAL Indonesia dah mula bina sendiri kapal selam tempur. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi guys. Malaysia dah makin mendunia guys. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Malaysia dibuat heran melihat perkembangan industri pertahanan Indonesia. Pasalnya, Indonesia yang dulu dikenal membeli kapal selam dari luar negeri, kini sudah mampu membangun kapal selam tempurnya sendiri. Banyak pengamat di Malaysia menyoroti bagaimana perubahan besar ini bisa terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Sebelumnya, Indonesia memang mengandalkan pembelian kapal selam dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Prancis untuk memperkuat armada lautnya. Namun semuanya mulai berubah ketika Indonesia menjalin kerjasama transfer teknologi dengan Korea Selatan melalui proyek senilai sekitar 1,1 miliar dolar AS. Indonesia tidak hanya membeli kapal selam, tetapi juga mendapatkan kesempatan mempelajari teknologi dan proses pembuatannya. Kapal selam pertama dalam kerjasama ini mulai dikirim pada tahun ke-2011. Yang menarik, Indonesia tidak sekadar menjadi pembeli. Para insinyur dan teknisi Indonesia ikut terlibat dalam proses produksi, sehingga pengetahuan penting bisa dibawa pulang ke tanah air. Di balik keberhasilan tersebut, ada peran besar PT PAL Indonesia yang menjadi ujung tombak pengembangan industri galangan kapal nasional. Berkat transfer teknologi dan pengalaman yang terus bertambah, PT PAL mampu meningkatkan kemampuan produksi hingga dapat membangun kapal perang modern di dalam negeri. Pencapaian ini menjadi sesuatu yang cukup bersejarah di kawasan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengembangkan kemampuan pembangunan kapal selam melalui proses transfer teknologi yang serius dan berkelanjutan. PT PAL harus bisa produksi dalam 5 tahun akan datang kapal selam 100% buatan Indonesia. PT PAL telah menyatakan kesiapan galangannya untuk membangun kapal Scorpeni di dalam negeri tanpa ragu. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama, baik dari TKMS maupun dari Prancis. Meskipun ada kemungkinan keunggulan teknologi dari Jerman, fokus pada kerjasama dengan Prancis telah menjadi prioritas. Siapa sangka dari balik galangan kapal di Surabaya, Indonesia diam-diam membangun kapal selam super canggih buatan anak bangsa. Bahkan Amerika Serikat pun kini mulai waspada. Kabar tentang kapal selam produksi PT PAL yang dilengkapi teknologi mutakhir dan mampu menyelam hingga berbulan-bulan tanpa perlu naik ke permukaan mengguncang konstelasi geopolitik Asia Pasifik. Tak hanya sekadar buatan lokal, kapal ini punya kapabilitas tempur yang bisa menyaingi armada bawah laut negara-negara maju. Mengapa Amerika sampai ikut gelisah? Karena ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia kini bukan lagi pemain kelas 2 di dunia militer maritim. Lewat kerjasama teknologi strategis dengan negara-negara besar seperti Prancis dan Korea Selatan, PT PAL Indonesia resmi masuk jajaran negara yang mampu memproduksi kapal selam kelas dunia. Inilah kapal selam yang pertama kali dibangun oleh anak bangsa. Kapal selam ini adalah KRI Alugoro 405. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam ketiga dari kelas Nagapasa yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini menggunakan teknologi mesin diesel listrik yang dibangun atas kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. KRI Alugoro 405 memiliki ukuran panjang 61 meter dan mampu melaju dengan kecepatan 40 km per jam di bawah permukaan laut. Nah, untuk pertahanan, kapal selam ini dibekali dengan persenjataan rudal anti kapal serta diperkuat dengan 14 tabung peluncur torpedo yang mampu menjangkau target sejauh 50 km. Kapal ini juga dilengkapi dengan sonar canggih, radar, dan sistem navigasi modern yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target dengan akurasi tinggi serta mampu beroperasi secara mandiri selama 50 hari tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Anjay nggak tuh? Indonesia dah boleh bina kapal selam sendiri. Kalau korang ingat, sebelum ni Indonesia beli je kapal selam tau. Tapi sekarang dah lain dah. PT PAL Indonesia dah mula bina sendiri kapal selam tempur tau. Siap dengan transfer teknologi dari Korea Selatan dan Prancis. Kapal pertama yang berjaya dibina, kelas Nagapasa. Kontrak sebanyak 1.1 bilion USD sign pada tahun 2011
dan kapal tu diserahkan pada tahun 2016 hingga 2018. Fun fact, inilah kapal selam tempur pertama yang dibina di ASEAN. Tapi tak sampai situ je, diorang level up lagi. Scorpene Evolve dari Perancis. Bezanya kali ni dua-dua kapal selam tu dibina 100% kat Surabaya. Bukan pasang-pasang, tapi full construction tau. Tapi memerlukan tenaga pekerja seramai 50 pakar dan 400 orang tempatan. Projek mula pada tahun 2025 dan dijangka siap pada tahun 2033. Kini, kemampuan Indonesia sudah meningkat jauh lebih pesat. Jika sebelumnya harus dibangun dengan bantuan teknis dari luar negeri, pada tahap terbaru pembangunan kapal selam bisa dilakukan 100% di Indonesia. Proyek konstruksi penuh ini melibatkan sekitar 50 ahli dan 400 tenaga kerja lokal. Pembangunan kapal selam generasi terbaru ini rencananya dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2033. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Indonesia sudah akan memiliki kapal selam tempur dengan teknologi mutakhir buatan dalam negeri. Yang membuat Malaysia semakin terdiam adalah spesifikasi kapal selam baru Indonesia, yang disebut-sebut berada di atas kapal selam Malaysia. KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak, milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Dengan teknologi Scorpene yang lebih modern, Indonesia diprediksi akan unggul di kawasan dalam hal kemampuan tempur bawah laut. Hal ini jelas menepis anggapan netizen Malaysia yang selama ini suka meremehkan kemampuan teknologi Indonesia. Scorpene ni pula sama kelas dengan KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak yang TLDM kita guna ni tau. Dahsyat tu. So kalau projek ni jadi, memang Indonesia ada kuasa kapal selam yang besar dekat ASEAN. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Ironisnya, di saat Indonesia fokus membangun kapal selam, pesawat, kereta api, dan kapal laut yang sudah diekspor ke berbagai negara, sebagian netizen Malaysia justru bangga dengan mobil Bufori JS8, peluru buatan tangan yang bahkan belum tentu laku di pasar internasional. Kontras sekali, Indonesia sudah menorehkan prestasi nyata di level global, sementara Malaysia masih sibuk pamer peluru otomotif rumahan. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin serius membangun kemandirian industri pertahanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim terbesar di kawasan. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi guys. Malaysia dah makin mendunia guys. Malaysia dah keluarkan kereta supercar Bufori CS8. Gila bapa lah. Itulah aku dah cakap, Malaysia power, korang tak percaya. Cuba tengok negara jiran kita tu, apa kereta SMK dia tu. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak heran jika banyak pihak mulai melirik perkembangan industri pertahanan Indonesia. Dari yang awalnya hanya membeli, kini Indonesia perlahan mampu memproduksi sendiri. Sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa investasi pada teknologi dan sumber daya manusia memang bisa membawa perubahan luar biasa. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah siap menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terus dukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.